Pernah nggak kamu membayangkan duduk di sebuah kedai kecil di Jepang dengan uap panas mengepul dari mangkuk ramen yang baru disajikan, aroma kaldu ayam yang gurih menyebar ke seluruh ruangan, dan suara mie yang diseruput pelan oleh pelanggan di sekitarmu. Sensasi itu bukan cuma bisa kamu temukan di Tokyo atau Osaka, tapi ternyata bisa kamu hadirkan sendiri di dapur rumahmu. Inilah rahasia kecil yang sering tidak disadari banyak orang. Ramen bukan hanya makanan, tapi pengalaman rasa yang hangat, menenangkan, dan penuh cerita. Awalnya ramen berasal dari Jepang, yang terinspirasi dari mie Tiongkok, lalu berkembang menjadi hidangan khas dengan berbagai jenis kuah seperti shoyu, miso, dan tonkotsu. Setiap daerah di Jepang bahkan punya versi ramen mereka sendiri yang unik, dengan cita rasa yang mencerminkan budaya lokalnya. Tapi di balik semua itu, ramen punya satu kesamaan, kuah yang kaya rasa dan mie yang kenyal, berpadu dengan topping sederhana namun menggugah selera. Menariknya, kamu tidak perlu pergi jauh ke Jepang untuk menikmatinya. Di balik kesan mewah dan autentik, ramen sebenarnya bisa dibuat dengan bahan-bahan sederhana yang ada di dapur rumah. Bayangkan, hanya dengan bawang putih, kaldu ayam, kecap asin, dan sedikit kreativitas, kamu sudah bisa menciptakan semangkuk ramen hangat yang rasanya tidak kalah dengan restoran. Proses memasaknya pun bukan hanya soal memasak makanan, tetapi juga tentang menciptakan suasana. Bagaimana aroma bawang yang ditumis pelan, suara air mendidih untuk kuah, hingga mie yang dimasukkan ke dalam mangkuk, panas semuanya menjadi bagian dari pengalaman yang menenangkan. Banyak orang Jepang bahkan menganggap ramen sebagai comfort food, makanan yang bisa menghangatkan hati di saat lelah atau cuaca dingin. Dan itulah yang membuat ramen begitu spesial. Sederhana, tapi penuh makna. Dalam versi rumahan ini, kita tidak hanya akan membuat makanan, tapi juga membawa sedikit suasana Jepang ke dalam rumah kita sendiri. Seolah-olah kita sedang berada di sebuah kedai kecil yang hangat di sudut kota Tokyo. Setiap suapan bukan hanya rasa, tapi juga cerita tentang bagaimana makanan sederhana bisa menjadi sesuatu yang begitu berkesan. Setelah kita memahami bahwa ramen bukan sekedar mie berkuah biasa, perjalanan berikutnya adalah bagaimana mengubah bahan sederhana menjadi semangkuk ramen yang benar-benar terasa hidup. Di tahap ini, kunci utama ada pada kuahnya. Dalam dunia ramen Jepang, kuah atau broth adalah jiwa dari hidangan ini. Bahkan para chef di Jepang bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk merebus tulang ayam atau daging agar menghasilkan kaldu yang bening, gurih, dan kaya rasa. Namun di versi rumahan, kita bisa menyederhanakannya tanpa mengurangi esensi rasanya. Bayangkan kamu mulai dari panci sederhana di dapur, menuangkan air dan kaldu ayam, lalu perlahan aroma gurih mulai muncul saat api kecil menyala. Di saat yang sama, bawang putih ditumis hingga keemasan, mengeluarkan wangi yang langsung menggugah selera bahkan sebelum makanan jadi. Inilah momen kecil yang sering dianggap biasa, padahal justru disinilah rasa ramen mulai terbentuk. Saat kecap asin dan saus tiram ditambahkan, kuah berubah warna menjadi lebih pekat dan mengkilap, seolah sedang membangun karakter rasa yang dalam dan hangat. Sementara itu, mie ramen yang kenyal direbus terpisah, dijaga agar tidak terlalu lembek karena tekstur adalah bagian penting dari pengalaman makan ramen yang autentik. Di Jepang, mereka sangat memperhatikan keseimbangan antara mie dan kuah. Tidak boleh ada yang mendominasi, semuanya harus saling melengkapi. Setelah semua siap, proses penyajian menjadi momen paling penting. Mie ditata di mangkuk, lalu kuah panas dituangkan perlahan, menciptakan suara lembut yang menenangkan. Suiran ayam ditambahkan sebagai topping utama, memberikan rasa gurih dan protein yang membuat hidangan ini semakin lengkap. Telur rebus setengah matang diletakkan di atasnya, dengan kuning telur yang sedikit meleleh ketika dibelah, menambah sensasi creamy yang khas seperti ramen di restoran Jepang. Daun bawang ditaburkan sebagai sentuhan akhir, memberikan kesegaran yang menyeimbangkan rasa gurih dari kuah. Saat semua elemen menyatu, yang tercipta bukan hanya makanan, tapi sebuah harmoni rasa. Setiap suapan membawa kombinasi tekstur mie yang lembut, kuah yang hangat, dan topping yang kaya rasa. Dan disitulah keajaiban ramen terasa. Meskipun dibuat dari bahan sederhana di rumah, sensasinya bisa membawa pikiran kita seolah sedang duduk di sudut kecil Jepang, menikmati makanan hangat di tengah udara dingin yang tenang. Saat semua bahan sudah siap, inilah momen paling penting dalam membuat ramen, menyatukan semua elemen menjadi satu mangkuk yang sempurna. Di tahap ini, bukan hanya teknik yang berperan, tapi juga ketelitian dan perasaan. Pertama,
Mie ramen yang sudah direbus harus segera ditiriskan dengan baik agar tidak terlalu berair. Tekstur mie harus tetap kenyal, karena inilah yang akan menjadi panggung utama dari seluruh hidangan. Setelah itu, mangkuk disiapkan dengan hati-hati, seolah kita sedang meracik sesuatu yang spesial, bukan sekedar makanan biasa. Mie ditata rapi di dasar mangkuk, lalu perlahan kuah kaldu ayam panas yang sudah dimasak sebelumnya dituangkan di atasnya. Saat kuah menyentuh mie, aroma gurih langsung naik ke udara, menciptakan sensasi hangat yang seolah langsung menyentuh indera penciuman dan selera. Disinilah keajaiban ramen mulai terasa nyata. Setelah kuah menyatu dengan mie, suwiran ayam yang sudah dimasak sebelumnya ditambahkan sebagai topping utama. Ayam ini bukan hanya pelengkap, tapi sumber rasa gurih yang memperkaya setiap suapan. Lalu telur rebus setengah matang diletakkan di atasnya, dengan kuning yang sedikit meleleh ketika dibelah, memberikan tekstur creamy yang berpadu sempurna dengan kuah panas. Daun bawang ditaburkan terakhir sebagai sentuhan segar, memberikan kontras rasa yang membuat ramen tidak terasa berat. Jika ingin lebih autentik, sedikit minyak wijen bisa ditambahkan di akhir untuk memberikan aroma khas Jepang yang lembut namun sangat unik. Proses ini mungkin terlihat sederhana, tapi setiap langkah memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan rasa. Ramen bukan hanya soal kenyang, tapi soal pengalaman menikmati makanan yang hangat, menenangkan, dan penuh perhatian pada detail kecil. Bahkan suara kuah yang masih mendidih pelan di dalam mangkuk pun menjadi bagian dari pengalaman itu. Saat semuanya selesai, semangkuk ramen rumahan ini bukan lagi sekadar masakan biasa, tapi sudah berubah menjadi hidangan yang membawa suasana Jepang ke dalam rumah kita. Setiap sendok kuah yang kita nikmati terasa seperti perjalanan kecil ke sebuah kedai ramen di jalanan Tokyo, di mana kesederhanaan justru menjadi sumber kelezatan yang paling dalam. Begitu ramen selesai disajikan, ada satu momen yang tidak boleh dilewatkan. Diam sejenak sebelum suapan pertama. Karena disitulah seluruh aroma bekerja. Uap panas yang naik dari mangkuk membawa wangi kaldu ayam, bawang putih, dan sedikit minyak wijen yang bercampur menjadi satu. Rasanya seperti panggilan kecil yang membuat siapapun langsung lapar tanpa sadar. Saat sendak pertama menyentuh kuah, rasa gurihnya langsung menyebar di mulut. Hangat, dalam, dan menenangkan. Tidak berlebihan, tapi punya karakter yang kuat seperti masakan Jepang pada umumnya, yang selalu menyeimbangkan rasa sederhana dengan kedalaman rasa yang halus. Ketika mie ikut terseruput, teksturnya yang kenyal memberi sensasi berbeda, seolah setiap helai mie membawa kuahnya sendiri. Ini yang membuat ramen terasa istimewa dibanding mie biasa. Ada perpaduan antara rasa, tekstur, dan suhu yang bekerja bersamaan dalam satu suapan. Lalu potongan ayam suwir memberikan rasa gurih yang lebih nyata, membuat hidangan ini terasa lengkap dan mengenyangkan tanpa harus berlebihan. Saat telur setengah matang ikut disantap, kuningnya yang lembut dan creamy langsung menyatu dengan kuah panas, menciptakan rasa yang lebih kaya dan sedikit lembut di lidah. Di momen ini, kamu mulai sadar bahwa ramen bukan sekedar makanan cepat saji atau hidangan restoran mahal, tapi sesuatu yang bisa membangun suasana hati. Banyak orang di Jepang menjadikan ramen sebagai makanan penghibur saat lelah bekerja, atau saat cuaca dingin, karena setiap mangkuknya membawa rasa nyaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan di versi rumahan seperti ini, sensasi itu tetap bisa terasa jika dibuat dengan hati. Yang menarik, setiap orang bisa punya versi ramen terbaiknya sendiri. Ada yang suka kuah lebih gurih, ada yang suka lebih ringan, ada juga yang menambahkan cabai untuk sensasi pedas yang lebih berani. Semua itu membuat ramen menjadi hidangan yang fleksibel, namun tetap punya identitas kuat. Dan saat suapan terakhir habis, biasanya ada rasa puas yang sederhana tapi dalam, seolah baru saja menyelesaikan sesuatu yang kecil tapi sangat berarti. Itulah kenapa ramen bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang pengalaman yang membuat kita ingin kembali lagi di lain waktu. Di balik semangkuk ramen yang terlihat sederhana, sebenarnya tersimpan filosofi yang cukup dalam dari budaya Jepang, kesederhanaan yang dibuat dengan penuh ketelitian. Ramen tidak pernah berusaha terlihat berlebihan, tapi justru dari kesederhanaan itulah rasa yang kuat muncul. Setiap elemen di dalamnya punya peran, tidak ada yang sia-sia. Kuah yang hangat melambangkan ketenangan, mie yang kenyal menggambarkan keteguhan, dan topping sederhana seperti ayam serta telur menjadi simbol keseimbangan hidup. Saat kamu membuat ramen di rumah, tanpa sadar kamu sedang belajar tentang kesabaran, mulai dari menumis bawang,
hingga menunggu kuah mendidih perlahan. Tidak ada yang instan, semuanya butuh proses agar rasa yang dihasilkan benar-benar maksimal. Inilah yang membuat ramen berbeda dari sekadar makanan cepat saji. Ia mengajarkan bahwa sesuatu yang sederhana bisa menjadi luar biasa jika dikerjakan dengan perhatian dan niat yang baik. Bahkan dalam budaya Jepang, makan ramen sering dianggap sebagai momen untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Saat seseorang menikmati semangkuk ramen panas, mereka tidak hanya mengisi perut, tapi juga mengisi kembali energi dan ketenangan dalam diri. Di versi rumahan seperti ini, kita juga bisa merasakan hal yang sama. Tidak perlu restoran mahal atau peralatan khusus, cukup dapur sederhana, bahan yang mudah didapat, dan sedikit waktu untuk meracik rasa. Yang paling penting adalah niat untuk menikmati prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Ketika kamu menyelesaikan satu mangkuk ramen buatan sendiri, ada rasa bangga kecil yang muncul, karena kamu tahu itu dibuat dengan tanganmu sendiri. Dan rasa itu seringkali lebih nikmat daripada makanan apapun yang dibeli jadi. Ramen akhirnya bukan hanya soal resep, tapi juga tentang pengalaman, bagaimana sesuatu yang sederhana bisa membawa kehangatan, kebersamaan, dan sedikit perjalanan kecil ke budaya lain tanpa harus pergi jauh. Jadi, setiap kali kamu memasak ramen di rumah, sebenarnya kamu sedang menciptakan lebih dari sekadar makanan. Kamu sedang menciptakan momen. Setelah memahami dasar ramen rumahan, disinilah bagian yang membuat masakan ini jadi lebih seru. Eksplorasi variasi rasa. Ramen di Jepang sendiri punya banyak versi, dan menariknya, semua bisa kamu adaptasi dengan bahan sederhana di rumah. Misalnya, kalau kamu ingin rasa yang lebih gurih dan creamy, kamu bisa menambahkan sedikit susu atau santan ke dalam kuah kaldu ayam. Hasilnya akan menjadi ramen yang lebih lembut dan kaya rasa, mirip gaya miso ramen modern yang banyak disukai. Kalau kamu suka rasa yang lebih kuat dan berani, tambahkan sedikit cabai bubuk atau sambal, sehingga kuah berubah menjadi pedas hangat yang bikin nagih di setiap suapan. Ada juga versi shoyu ramen yang lebih ringan, di mana kecap asin menjadi bintang utama, menghasilkan kuah bening tapi tetap dalam rasa gurihnya. Bahkan, hanya dengan mengubah sedikit takaran bumbu, satu resep bisa berubah jadi banyak karakter rasa yang berbeda. Disinilah ramen rumahan jadi menarik, tidak kaku, tapi fleksibel mengikuti selera masing-masing orang. Kamu juga bisa menambahkan topping lain seperti jagung manis, jamur, sawi hijau, atau bahkan nori, rumput laut kering, untuk memberikan sentuhan autentik Jepang yang lebih terasa. Setiap tambahan kecil ini bukan hanya mempercantik tampilan, tapi juga menambah lapisan rasa yang membuat setiap suapan jadi lebih kompleks. Di Jepang sendiri, banyak kedai ramen yang punya signature style masing-masing, dan itu menunjukkan bahwa ramen adalah makanan yang sangat personal. Tidak ada satu cara yang benar atau salah, karena yang paling penting adalah bagaimana rasa itu cocok di lidahmu sendiri. Saat kamu bereksperimen di dapur, sebenarnya kamu sedang menciptakan versi ramen khas kamu sendiri. Mungkin suatu hari nanti kamu akan menemukan kombinasi yang terasa paling pas. Kuah yang gurih, pedas yang seimbang, mie yang kenyal, dan topping yang lengkap. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak hanya sedang memasak, tapi sedang membangun resep kenangan yang bisa kamu ulang kapan saja. Itulah keindahan ramen rumahan, sederhana, fleksibel, dan selalu bisa berkembang mengikuti kreativitas tanpa batas. Saat semua variasi ramen sudah kamu kuasai, ada satu hal yang seringkali justru menjadi bagian paling berkesan, momen saat ramen itu dinikmati bersama orang-orang terdekat. Di Jepang, makanan hangat seperti ramen sering menjadi simbol kebersamaan sederhana, di mana keluarga atau teman berkumpul tanpa banyak gangguan, hanya menikmati makanan dan percakapan ringan. Suasana ini sebenarnya bisa kamu hadirkan juga di rumah. Bayangkan satu meja kecil, beberapa mangkuk ramen panas tersaji, uapnya masih naik perlahan, dan aroma gurih memenuhi ruangan. Tidak ada suasana mewah, tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat momen terasa lebih hangat. Saat suapan pertama dimulai, biasanya percakapan menjadi lebih santai, bahkan kadang hanya terdengar suara sendok, sumpit, dan mie yang terseruput. Aneh tapi nyata, makanan seperti ramen punya cara unik untuk membuat orang merasa lebih dekat tanpa perlu banyak kata. Dalam suasana seperti ini, ramen bukan lagi sekedar hidangan, tapi menjadi penghubung kecil antar manusia. Setiap orang mungkin punya cara makan yang berbeda. Ada yang pelan menikmati kuahnya, ada yang langsung menyeruput mie dengan cepat karena terlalu lapar, ada juga yang fokus pada telur setengah matang yang jadi favoritnya.
Semua perbedaan itu justru membuat momen semakin hidup. Disinilah ramen menunjukkan makna sebenarnya, bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang kebersamaan yang tercipta secara alami. Bahkan di rumah sederhana sekalipun, semangkuk ramen bisa mengubah suasana menjadi lebih hangat dan penuh cerita. Setelah makan selesai, biasanya akan ada rasa puas yang tidak hanya datang dari kenyang, tapi juga dari kebersamaan itu sendiri. Dan tanpa disadari, momen kecil seperti ini sering menjadi kenangan yang paling mudah diingat. Ramen akhirnya bukan hanya tentang memasak atau resep, tapi tentang bagaimana makanan bisa menghadirkan kehangatan di tengah kesederhanaan hidup sehari-hari. Jika dilihat lebih dalam, ramen bukan hanya sekedar makanan khas Jepang, tetapi juga membawa filosofi hidup yang sederhana namun bermakna. Di balik semangkuk kuah hangat itu, ada pesan tentang keseimbangan, kesabaran, dan menghargai proses. Orang Jepang dikenal sangat memperhatikan detail dalam setiap hidangan, termasuk ramen, karena mereka percaya bahwa rasa yang baik tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses yang perlahan dan penuh perhatian. Hal ini bisa kita lihat dari cara kuah ramen dibuat, mulai dari merebus kaldu secara perlahan, menyesuaikan rasa sedikit demi sedikit, hingga memastikan setiap elemen memiliki peran yang seimbang. Filosofi ini sebenarnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti ramen, hidup juga tidak selalu harus terburu-buru. Ada proses yang harus dijalani, ada waktu untuk belajar, ada momen untuk gagal, dan ada saatnya untuk akhirnya menikmati hasil dari semua usaha itu. Mie yang kenyal di dalam ramen bisa diibaratkan sebagai keteguhan dalam menghadapi tantangan, sementara kuahnya yang hangat menggambarkan ketenangan yang kita butuhkan di tengah tekanan hidup. Topping sederhana seperti ayam, telur, dan sayuran menunjukkan bahwa hal-hal kecil dalam hidup pun bisa memberi kebahagiaan jika kita bisa menghargainya. Bahkan semangkuk ramen rumahan yang sederhana bisa terasa luar biasa jika dibuat dengan niat dan perhatian. Disinilah letak keindahannya, bahwa sesuatu yang terlihat biasa bisa menjadi istimewa jika kita benar-benar hadir dalam prosesnya. Banyak orang mungkin hanya melihat ramen sebagai makanan cepat saji yang mengenyangkan. Padahal di dalamnya tersimpan nilai tentang bagaimana menikmati hidup dengan lebih pelan, lebih sadar, dan lebih bersyukur. Saat kita menyantap ramen panas, ada momen di mana kita benar-benar berhenti sejenak dari kesibukan, menarik nafas, dan menikmati setiap suapan tanpa tergesa-gesa. Momen sederhana seperti ini seringkali justru menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, tetapi dari hal-hal kecil yang kita jalani dengan sepenuh hati. Ada alasan kenapa ramen sering disebut sebagai comfort food di Jepang, makanan yang bukan hanya mengenyangkan, tapi juga memberi rasa nyaman di hati. Setelah hari yang panjang, saat tubuh lelah dan pikiran penuh, semangkuk ramen hangat bisa terasa seperti pelukan kecil yang menenangkan. Kuah panas yang gurih perlahan mengalir ke tubuh, memberi sensasi hangat dari dalam, seolah mengembalikan energi yang hilang sedikit demi sedikit. Inilah yang membuat ramen begitu spesial dibanding makanan lain. Ia tidak hanya bekerja di lidah, tapi juga di perasaan. Di Jepang, banyak orang yang datang ke kedai ramen sendirian setelah pulang kerja, duduk diam dan menikmati semangkuk ramen tanpa banyak bicara. Tidak ada yang aneh dari itu, karena ramen memang dirancang untuk dinikmati dalam keheningan yang nyaman. Di rumah pun, pengalaman ini bisa kamu ciptakan sendiri. Saat hujan turun di luar atau saat malam terasa sepi, memasak ramen sederhana bisa menjadi cara untuk menenangkan diri. Prosesnya pun ikut membantu, menyiapkan bahan, mencium aroma bawang yang ditumis, mendengar kuah mendidih pelan, semuanya seperti terapi kecil yang membuat pikiran lebih ringan. Lalu ketika ramen sudah tersaji, suapan demi suapan terasa seperti mengisi ulang energi yang sebelumnya terkuras. Tidak perlu mewah, tidak perlu rumit, karena justru kesederhanaan itulah yang membuatnya efektif sebagai makanan penghibur. Bahkan, setiap orang bisa punya versi ramen penenang masing-masing, ada yang suka lebih asin, yang lebih pedas, ada yang lebih ringan. Semua kembali kebutuhan rasa dan suasana hati. Dan menariknya, semakin sering kamu membuat dan menikmati ramen sendiri, kamu akan mulai memahami bahwa makanan ini bukan hanya soal resep, tapi tentang bagaimana kita merawat diri di tengah kesibukan hidup. Setiap mangkuk ramen ternyata juga bisa menyimpan cerita dan nostalgia tanpa kita sadari. Ada momen ketika kita pertama kali mencoba membuatnya di rumah, mungkin rasanya belum sempurna, kuahnya terlalu asin, atau mie terlalu lembek. Tapi justru dari situlah perjalanan dimulai.
Ramen mengajarkan bahwa tidak semua hal harus langsung sempurna di percobaan pertama. Sama seperti kehidupan, ada proses belajar yang harus dilalui sampai kita menemukan rasa yang pas. Seiring waktu, setiap kali kamu membuat ramen lagi, kamu akan mulai mengingat detail kecil. Bagaimana aroma bawang putih yang ditumis dulu pernah terlalu gosong. Atau bagaimana pertama kali kamu berhasil membuat kuah yang gurihnya seimbang. Kenangan-kenangan kecil ini perlahan menempel di setiap mangkuk yang kamu buat. Bahkan tanpa sadar, ramen bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang. Makanan yang menemani saat belajar memasak, saat ingin mencoba sesuatu yang baru, atau saat hanya ingin makan sederhana di rumah. Ada juga momen ketika ramen menjadi pengingat akan suasana tertentu, seperti malam hujan yang tenang, atau waktu berkumpul bersama keluarga di meja makan kecil. Setiap suapan bisa membawa kita kembali ke momen itu, seperti membuka kembali potongan kenangan yang tersimpan di kepala. Inilah yang membuat ramen lebih dari sekedar resep. Ia berubah menjadi pengalaman personal yang berbeda bagi setiap orang. Tidak ada dua mangkuk ramen yang benar-benar sama, karena tangan yang membuatnya, suasana saat memasak, dan perasaan saat menikmatinya selalu berbeda. Bahkan di restoran yang sama, rasa yang kita rasakan bisa berubah tergantung suasana hati kita saat itu. Dan ketika kamu terus mengulang proses membuatnya, secara tidak langsung kamu sedang membangun cerita rasa versimu sendiri. Ramen akhirnya menjadi seperti perjalanan kecil yang terus berkembang. Dari coba-coba sederhana di dapur rumah, hingga menjadi hidangan yang punya makna lebih dalam dari sekadar makanan hangat di meja makan. Seiring waktu, ramen rumahan tidak lagi sekedar mengikuti resep dasar, tapi berkembang menjadi ruang kreativitas tanpa batas. Banyak orang mulai bereksperimen dengan berbagai gaya modern, menggabungkan cita rasa Jepang dengan bahan lokal yang ada di sekitar kita. Misalnya, ada yang menambahkan sambal khas Indonesia untuk menciptakan ramen pedas yang lebih nendang. Ada juga yang memasukkan bakso, sosis, atau bahkan daging rendang sebagai topping unik yang tidak ada di Jepang, tapi justru terasa cocok di lidah kita. Inilah yang membuat ramen semakin menarik. Ia bisa beradaptasi dengan budaya manapun tanpa kehilangan identitas dasarnya. Di dapur rumahan, kamu bebas menjadi chef versi sendiri, menciptakan kombinasi rasa yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan sekarang banyak orang mengangkat ramen sebagai konten kreatif di media sosial, mulai dari cara memasak yang estetik, plating yang cantik, hingga eksperimen rasa yang unik dan viral. Ramen bukan lagi sekedar makanan, tapi juga menjadi media ekspresi. Ada yang menampilkan ramen dengan gaya street food sederhana, ada juga yang membuatnya terlihat seperti hidangan restoran mahal dengan lighting dan plating yang rapi. Semua itu menunjukkan bahwa makanan ini punya daya tarik visual dan rasa sekaligus. Di sisi lain, perkembangan ramen modern juga mengajarkan kita bahwa tidak ada batasan dalam memasak. Selama kita memahami dasar rasanya, kuah, mie, dan topping, kita bisa mengubahnya menjadi apa saja sesuai selera dan kreativitas. Bahkan, kesalahan kecil dalam memasak bisa berubah menjadi penemuan rasa baru yang tidak terduga. Misalnya, kuah yang terlalu kentang bisa justru terasa lebih creamy dan enak, atau tambahan bumbu yang awalnya iseng ternyata jadi ciri khas baru. Dari sini kita belajar bahwa dapur bukan hanya tempat memasak, tapi juga tempat bereksperimen dan berani mencoba hal baru. Ramen akhirnya berkembang dari makanan tradisional Jepang menjadi hidangan global yang fleksibel, mengikuti zaman tanpa kehilangan jiwa hangatnya. Dan di setiap mangkuknya, selalu ada ruang untuk kreativitas tanpa batas. Akhirnya, kita sampai di penghujung perjalanan semangkuk ramen yang ternyata jauh lebih dalam dari sekedar makanan. Dari proses sederhana di dapur rumah, kita belajar bahwa ramen bukan hanya tentang mie dan kuah, tapi tentang bagaimana sesuatu yang sederhana bisa menjadi istimewa ketika dibuat dengan hati. Setiap tahap, mulai dari menumis bawang, membuat kaldu, merebus mie, hingga menyatukan semua elemen dalam satu mangkuk, sebenarnya menggambarkan proses kehidupan itu sendiri. Tidak ada yang instan, semua butuh waktu, perhatian, dan kesabaran agar hasilnya benar-benar terasa sempurna. Ramen mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal kecil yang seringkali terlewat, seperti aroma masakan yang perlahan memenuhi dapur, suara air mendidih yang menenangkan, atau momen saat suapan pertama terasa begitu hangat di hati. Lebih dari itu, ramen juga menjadi simbol kebersamaan, kreativitas, dan kenyamanan yang bisa kita ciptakan sendiri di rumah, tanpa harus bergantung pada hal yang mewah. Bahkan semangkuk sederhana pun bisa membawa kebahagiaan jika kita menikmatinya dengan penuh kesadaran.
Di balik semua itu, ramen seakan mengingatkan kita bahwa hidup tidak perlu selalu rumit, cukup sederhana, hangat, dan dinikmati perlahan. Dan mungkin itulah kenapa ramen begitu dicintai banyak orang di seluruh dunia, karena ia tidak hanya mengisi perut, tapi juga mengisi perasaan. Jadi, kapanpun kamu membuat ramen lagi, ingatlah bahwa kamu sedang menciptakan lebih dari sekedar makanan. Kamu sedang menciptakan momen. Terima kasih sudah mengikuti cerita dan resep ini sampai selesai. Jangan lupa like, komentar, dan ikuti untuk konten masakan seru lainnya.